adik-adik, wah seneng sekali kita ketemu lagi di WTC Kids Online. Apa kabar? Semuanya baik-baik, kami percaya semuanya dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita hari ini untuk kita akan ibadah. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang puzzle. Untuk itu kakak mau adik-adik yuk kita siapkan hati kita, siapkan diri kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan hingga kami hari ini boleh datang dan beribadah. Kami mau memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami mau memberi yang terbaik biar hari ini kami boleh belajar sesuatu dari pembawaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang semuanya bangkit berdiri, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yeay! When the night is darkest and I feel weary, I'm not alone, 'cause you are with me. A new day is coming, I see light, and the sun will rise, and hope is alive, yeah. No matter what tomorrow brings, I
Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Kita mau sungguh-sungguh hari ini kepada Tuhan kita. Dia adalah Allah yang sungguh setia bagi setiap kita, dan tidak pernah meninggalkan kita di setiap saat apapun. Dengan hati yang bersyukur kita mau naikkan pujian ini. Katakan, Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Kami mau hidup di dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Angkat tangan kita bersama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi naikkan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan kita dengan hati yang tulus, hati yang bersyukur. Kita mau ucapkan syukur ini bersama-sama di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau ulangi lagu ini dari awal. Kita mau mengatakan, Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Tuhan adalah harapan kita. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari yang bersungguh-sungguh kita angkat kedua tangan kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Betapa baik Tuhan kita. segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap
Hai adik-adik, hari ini Kak Mika mau ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama. Masih kita akan belajar tentang harapan. Adik-adik masih ingat apa itu harapan? Iya, betul. Harapan ialah kita percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang akan datang di balik kejadian yang buruk atau hal yang buruk. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik kita akan belajar bahwa pengharapan kita tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Jadi, yuk kita sama-sama menyimak firman Tuhan setelah ini. Halo adik-adik, shalom, apa kabar? Wow, Kak Puji senang sekali karena hari ini kembali Kak Puji ada di depan adik-adik, ada di tengah adik-adik yang luar biasa. Wow, Kak Puji berharap adik-adik juga masih semangat dan masih antusias. Nah, hari ini ada satu cerita tentang harapan, tentang kemenangan, tentang kasih. Ceritanya agak sedih, tapi juga menakjubkan. Yes, Tuhan Yesus baru saja menyelesaikan pelayanannya 3 tahun lamanya. Dia bercerita tentang Tuhan, dia bercerita tentang kasih. Dia juga memperhatikan orang-orang miskin. Dia mengajar semua orang tentang harapan. Dan ada banyak hal-hal yang menakjubkan. Tetapi ternyata tidak semua orang suka cerita Yesus tentang harapan dan cinta. Dan Yesus ditangkap. Jadi adik-adik, pada waktu itu hari sudah larut malam. Prajurit-prajurit datang untuk menangkap Yesus. Yang paling menyedihkan adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas, dia mengkhianatinya. Dia datang dengan prajurit-prajurit. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kalian mau?" "Yesus dari Nazaret." "Aku adalah dia." Adik-adik, Yesus pasti kecewa karena salah satu dari muridnya mengkhianatinya. Lalu adik-adik, Yesus ditangkap dan dibawa oleh salah satu imam dari mereka. Petrus mengikuti dari jauh ketika Tuhan Yesus dipertanyakan tentang apa yang diajarkan. Petrus tetap berdiri dan dia menghangatkan dirinya. Dan adik-adik, semua orang bertanya kepada Petrus, "Kamu bukan murid Yesus kan?" "Tidak." Dan berapa saat kemudian di antara mereka bertanya kembali kepada Petrus, "Kamu bukan murid Yesus kan?" "Tidak." Dan orang ketiga bertanya kepadanya, "Kamu bukan murid Yesus kan?" "Tidak." "Bukankah aku pernah melihatmu dengan Tuhan Yesus di taman?" "Tidak." Adik-adik, satu lagi murid Yesus yang bernama Petrus, dia mengkhianatinya. Lalu kemudian adik-adik, Tuhan Yesus dibawa ke gubernur Romawi yang bernama Pilatus. Para pemimpin menginginkan Pilatus untuk membunuh Yesus. Pilatus mencoba memahami apa kesalahannya, tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Tetapi semua orang berteriak untuk bunuh Yesus, bunuh Yesus. "Lihat, saya membawa Yesus kepada Anda semuanya. Saya ingin memberitahu bahwa saya tidak menemukan dasar untuk tuduhan terhadapnya. Salibkan dia! Salibkan dia!" Adik-adik, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada massa untuk disalibkan. Yesus dipukul, dia dihajar, bahkan dia dikenakan kepalanya mahkota duri. Yesus kemudian dipaku di atas kayu salib. Dia ditempatkan di antara dua penjahat. Yesus diolok-olok, bahkan para prajurit membagikan pakaiannya.
sampai pada titik di mana Yesus merasa bahwa Tuhan meninggalkannya. Dan dia lemas sampai dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Sudah selesai." Setelah itu Yesus meninggal. Adik-adik, semua sudah berubah. Mungkin ketika itu Tuhan Yesus ketika mengajar, ada ribuan orang mengikutinya. Bahkan murid-muridnya sepertinya setia. Tapi ketika itu dia meninggalkannya. Bahkan Yesus seperti sendirian. Mungkin ada banyak orang yang berkata bahwa ini adalah akhir dari cerita. Ini adalah kisah yang sudah berakhir. Tapi adik-adik, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika Yesus ditempatkan di kubur yang kosong, lalu kemudian disegel, Maria Magdalena, seorang pengikut Yesus, dia pergi ke kubur dan mendapati bahwa kubur itu kosong. Maria Magdalena buru-buru dia kembali untuk memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa kubur Yesus kosong. Lalu adik-adik, dia kembali dengan murid-muridnya untuk melihat apakah benar kubur itu kosong. Murid-murid lain pulang dan Maria menangis di tempat itu. Lalu dia melihat ada sosok yang berdiri dan Maria pikir itu adalah tukang kebun. "Mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" "Pak, apakah engkau mengangkut dia? Bilang di mana engkau taruh dia. Aku akan mengikuti dia. Aku akan pergi dan menjemputnya." Tetapi dia bukannya tukang kebun adik-adik, tetapi dia Yesus. Dan dia bertanya kepada Maria, "Maria." "Iya, Guru." Dan Yesus telah bangkit adik-adik. Dan Yesus memberitahu kepada Maria untuk memberitahukan kepada murid-muridnya tentang kebangkitan Yesus. Dan Maria melakukannya. Dia memberitahukan kepada murid-muridnya kalau Yesus sudah bangkit. Segalanya telah gelap, tetapi Tuhan telah melakukan hal yang mustahil. Yesus telah mengalahkan maut. Adik-adik, cerita ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini Yesus telah memberikan harapan. Tahukah kalian kenapa kita perlu memiliki pengharapan? Nah, adik-adik, ingat ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan dan manusia itu terpisah sangat jauh. Nah, manusia berusaha untuk menemukan jalannya mereka kembali kepada Tuhan. Tapi sayangnya harga yang harus mereka bayar itu terlalu mahal. Dan manusia tidak akan pernah bisa membayar harganya untuk bisa kembali kepada Tuhan. Tapi Tuhan datang dengan sebuah rencana penyelamatan. Dia memberikan Yesus anaknya yang satu-satunya untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang untuk menyelamatkan semua manusia dari dosa. Dia menebus semua dosa kita yang ada di masa lalu dan yang akan ada di masa depan. Sebuah harga yang kita tidak akan pernah bisa bayar. Yesus mati karena Dia mengasihi kita semua. Dan inilah pengharapan yang harus kita rayakan adik-adik. Wow, Yesus mati, lalu Dia bangkit. Dan karena Dia bangkit, kita memiliki hubungan kembali. Kita dapat kembali memiliki hubungan bersama dengan Bapa di surga selama-lamanya. Dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia lebih berkuasa daripada kematian, Dia lebih berkuasa daripada masalah, dan Dia lebih berkuasa dari semua ketakutan. Dan dengan demikian, kita bisa percaya apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Dia hidup. Jadi apapun masalahmu, apapun hal sulit yang sedang kalian alami, ingat ya, bahwa Yesus mengasihimu dan Dia ada besertamu. Dia hidup dan inilah pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu.
Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33b. Nah, selesai sudah adik-adik ibadah online kita hari ini. Kami kesenang karena adik-adik semua duduk manis dan mendengarkan firman dengan baik. Dan kami kepercaya ketika adik-adik nanti ada di Kids Altar, kalian akan belajar untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Oh iya, bicara soal Kids Altar, jangan lupa adik-adik ikut Kids Altar. Ya, di tempat itu kita bisa bertumbuh bersama-sama, kita bisa memuji menyembah Tuhan, sharing, bisa kenalan dengan banyak teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya bilang papa mama ke IG WTC Kids. Dan nanti di sana akan ada link yang akan mendaftarkan adik-adik ke WTC Kids Altar. Yuk, sekarang kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa, kita tutup mata, lipat tangannya, kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami. Karena Engkau sudah membawa kami kepada pengharapan yang sejati. Yang dimana Engkau hidup dan kami bisa percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali kepada aktivitas kami. Tuhan yang tuntun kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Bye.